Halo Cuan Troopers, gimana kabar portonya hari ini? Moga-moga portonya pada hijau-hijau semua kayak baju saya ya. Dan juga tentunya kita akan membahas banyak hal hari ini ya, dan sedikit berbeda tentunya dengan tema-tema kita sebelumnya. Tapi tetap ya di persahaman gitu ya. Dan ini untuk menjawab keraguan dan keresahan para Cuan Troopers berkaitan dengan saham syariah. Nah, kita akan bahas saham syariah ini bersama dengan ahlinya saham syariah. Langsung aja kita sambut, ada Mas Adi Nugraha. Hey! Halo Mas Adi, kabar sehat? Sehat, bentar tutup dulu nih. Iya, siap. Silakan. Saya geser Oke. dikit. Oke, Mas Adi, ini akhirnya kita ketemu juga ngobrol-ngobrol ya. Kedua kali ya? Iya, kedua kali. Pertama kali waktu di event Taspen ya, betul, waktu di itu kita Taspen. ngobrolin tentang saham syariah juga. Ini kan kalau ngobrolin saham syariah agak kita bilang sama instrumennya, instrumen saham, tapi agak sedikit berbeda gitu ya. Ada indikator-indikator yang membedakan antara saham yang biasa dengan saham yang syariah gitu ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang ini, dan juga ada pertanyaan seputar investasi saham dan tentunya tentang saham syariah. Dan sebagian dari masyarakat kita kan ini banyak banget ya yang menganggap investasi saham itu sebagai salah satu bentuk perjudian gitu, Mas Adi ya. Terutama bagi mereka yang masih belum memahami prinsip-prinsip investasi. Nah, menurut Mas Adi nih ya, dan ini juga tentunya ingin diketahui oleh para Cuan Troopers, secara investasi syariah, apakah investasi saham itu termasuk bagian dari judi atau enggak? Soalnya ini juga lagi marak kasus judi online ya. Iya. Gimana Ini Mas Adi? belum apa-apa udah langsung ditodong nih Langsung. pertanyaannya. Biasanya gitu ya. Iya. Jadi pertanyaan awal itu justru mindset orang itu bukan takut investasi, tapi masih nganggep bahwa investasi itu judi gitu kan. Jadi ini Secara umum kayak betul, gitu ya? secara umum ternyata? gitu. Jadi pertanyaan di community juga sama. Jadi kayak misalkan, wah ini investasi nggak boleh, haram, judi gitu kan. Ya itu sebenarnya awal mulanya itu karena mereka nggak paham, mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan gitu kan. Jadi mereka belum kenal investasi. Karena apa? Di grassroots atau di kalangan masyarakat umum, justru ketika ada investasi itu adalah jenis-jenis investasi bodong. Oke. Jadi dianggapnya ketika kita datang ke daerah yang agak pedesaan gitu ya, jadi kecamatan atau bagian yang tidak teredukasi dengan baik, itu masih menganggap bahwa investasi itu yang ngasih per bulan 30%, 20%, 10%, dan akhirnya kan kabur ya. Kayak misalkan investasinya itu pohon jati, pernah dengar kan ya? Pernah. Nah, terus kemudian investasi bisnis kebun tebu itu marak sekali. Nah, akhirnya mereka menganggap bahwa jenis investasi itu secara nggak langsung ya mau nggak mau karena tadi gagal bayar semua, judi akhirnya. Jadi itulah yang menyebabkan mindset dari orang-orang yang memang belum kenal apa itu investasi secara menyeluruh, akhirnya menganggap judi. Gitu. Oke. Oh gitu ceritanya. Jadi di kalangan tertentu investasi itu masih bentuknya kayak gini ya? Iya, betul. Real ada ya, barangnya Betul, ada. barangnya ada. Tapi ternyata tidak bisa memberikan return yang Betul, dijanjikan. ya misalkan ada investasi kebun jati, ternyata jatinya cuma dimunculin sedikit gitu kan. Nah, akhirnya mindset itu yang membuat mereka menganggap ya udah pukul rata aja investasi itu judi gitu. Padahal kalau misalkan kita tarik ke belakang, investasi ini kan perlu banyak hal yang mesti kita edukasi gitu kan, supaya teman-teman tadi atau masyarakat umum nggak menganggap bahwa investasi itu judi gitu. Nah ini berarti PR pertamanya ya dari syariah saham sendiri ya. Betul. Jadi syariah saham itu pertama kali mengedukasi itu sebenarnya nggak ngomongin sahamnya, nggak ngomongin jenis investasinya itu seperti macam-macam gitu. Tapi bagaimana kita ngebuka mindset bahwa saham itu bukan judi loh gitu loh. Investasi itu beneran kita melakukan sesuatu hal yang baik gitu kan. Karena tadi mindset orang masih menabung, terus kemudian tiba-tiba punya uang sisihin, masuk ke investasi gitu kan. Jadi kalau dibilang judi ya ketemu sama teman-teman yang tadi masih belum teredukasi dengan baik. Iya. Jadi
konsep syariah sendiri ini selain investasi, konsep syariahnya juga yang harus ditekanin dari Ya, awal betul, gitu ya. betul. Dan yang akan membedakan. Nanti mungkin kita akan bahas Iya, itu betul. lebih banyak ya, Itu Mas Adi. cuplikan sedikit lah Iya. gitu ya. Karena kalau dibahas investasi jadi panjang gitu kan. Bener. Gitu. Kapan ngomongin ininya ya, apa manfaatnya ya kalau Iya, ngomongin di situnya mulu. Oke. Betul. Nah, kita sekarang coba ngelihat dari sisi komunitasnya sendiri gitu ya, dan kesibukan Mas Adi sehari-hari ini sebagai co-founder Syariah Saham. Boleh nggak diceritain lebih detail ke teman-teman Cuan Troopers gitu ya? Gimana sih awalnya komunitas Syariah Saham ini didirikan gitu, dan kira-kira apa yang bikin Syariah Saham ini berbeda dengan komunitas-komunitas saham lainnya? Ya, menarik ya. Jadi mungkin kalau Daniel ingat nih, waktu zaman 2015 itu ada komunitas namanya BI 5000. Nah, itu sebenarnya awal mula founder-founder komunitas saham sekarang berada di sana. Oh, ya, yang syariah dan yang tidak yang syariah. tidak syariah dan syariah gitu kan. Jadi waktu itu Mang Amsi, saya masih follower juga karena saya waktu itu masih mencari jati diri gitu kan. Ibarat kata masih pengen hijrah ke jalan yang benar nih gitu kan. Ini tahun 2005 ya? 2015. 2015. Iya, Okay, 2015. Ada komunitas yang dibentuk namanya BI 5000. Jadi semua orang ngobrol di situ, terus tiba-tiba Mang Amsi nawarin, kita mau bahas investasi saham syariah nih. Siapa mau ikut? Grupnya ini Telegram. Jadi awal pertama kita bikin itu di Telegram dulu. Nah, waktu itu kan saya ngelihat Mang Amsi sendirian ya. Terus saya waktu itu niat belajar. Jadi, Mang, saya manggilnya masih Pak waktu itu. Belum seakrab Mang gitu ya. Pak, boleh nggak saya join di grupnya gitu kan? Saya mau bantu-bantu, boleh nggak? Waktu itu kan masih blogspot, jadi masih website. Terus saya bantu deh, saya ngedit, saya coba bikin artikel juga gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah jalan berapa saat, Mang Amsi malah menawarkan, yuk join aja sekalian gabung. Nah, Syariah Saham itu sebenarnya dibentuk untuk menutup gap tadi. Jadi ketika ada pertanyaan, waktu itu Mang Amsi dapat pertanyaan, saham syariah di Indonesia itu apa? Itu nyari informasinya setengah mati itu. Belum ada satu komunitas pun yang bahas itu. Masih umum. Artinya masih konven, ya pokoknya saham secara umum lah. Masih belum ada SPMS, belum ada sekolah pasar modal syariah gitu kan. Jadi masih benar-benar juga belum ada ya? Belum sepertinya. Jadi benar-benar masih pasar banget lah ini. Ini menarik gitu kan. Terus akhirnya kita coba masuk, ternyata kok mulai banyak. Dan yang membedakan kami dengan komunitas yang lain adalah dari awal itu grup itu sudah di-set tidak boleh ngomongin saham yang bukan masuk kategori syariah. Jadi ketika ada orang masuk terus ngomongin saham-saham yang non-isi gitu kan, itu ya langsung dihapus. Akhirnya apa? Orang-orang akan jadi nyaman ketika masuk komunitas itu. Ya udah, saya pengen belajarnya saham tentang saham syariah karena waktu itu mereka pengen berinvestasi tapi pengennya yang syariah gitu. Akhirnya ya mereka pelan-pelan mulai ngebangun, mulai dari 1.000 member, 2.000, dan akhirnya terakhir itu sekitar 12.000 member di Telegram. Nah, ya udah, kita mulai pelan-pelan di situ, dan kita baru dikenal pasar modal itu 2016. Gitu. Jadi Mang Amsi mulai diundang gitu kan, terus komunitas kita mulai dikenal gitu. Jadi yang membedakan sampai detik ini adalah yang pertama mungkin dari founder, co-founder itu investnya di saham syariah. Saya dari awal juga nggak pernah beli saham bank konven ya. Kalau bank syariah kan terakhir kemarin ada. Meledak gitu kan. Nah, kalau itu yang membedakan kami. Jadi founder ini sepakat bahwa ya kita invest di saham syariah. Itulah yang mempertemukan kami dengan founder kedua kami, Kang Evan, yang notabene dia memang pengen banget fokus ke syariah gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi semua membernya ini salah satu syaratnya harus investasinya. Ya sebenarnya kita nggak gitu mewajibkan mereka kan. Jadi kita hanya berusaha untuk menjadi apa yang kayak misalkan ya udah belinya yang syariah gitu kan. Iya gitu betul. Ya. Akhirnya mereka ngelihat oh ini founder juga konsisten gitu kan, kayak gitu.
Nah, kalau kita beralih ke kabar yang lagi rame belakangan ini nih, Mas Adi, ini kan banyak banget kasus influencer yang tersandung masalah titip dana gitu ya. Nah, ini pertanyaannya adalah Mas Adi ini pernah nggak sih ditawarin gitu untuk titip dana, atau mungkin ada orang yang mencoba titip dana langsung ke Mas Adi gitu ya. Ini Tapi dejavu ya? Iya, titip dana tapi nggak apa-apa deh investnya di saham syariah aja, Oh, tapi titip gitu. Oke. Jadi ini kayak dejavu kan gitu kan. Kita jujur Mas, kita pernah diminta untuk kelola dana. Kita sampai waktu Sama itu individu ya atau institusi itu? hampir yang nawarin sih individu, Oke. tapi dananya terlalu besar jadi saya pikir bukan dana individu gitu kan. Iya. Ini Ya itu dana institusi menyamar jadi individu. mendekati yang kasus paling hangat lah. Oke, Nilainya hampir sama kayak gitu, dan oke. itu kita langsung tolak. Itu kejadian sebelum Covid sekitar 2018 kalau nggak salah. Karena kita punya trading system ya, namanya Ekuitas itu. Kita punya satu trading system. Terus beliau ngelihat ini aja nih pakai trading system berani nggak? Tapi dengan dana segitu kayaknya, dan bukan kapasitas kami untuk mengelola dana karena kita nggak punya izin kelola dana ya, terutama kan wakil manajer investasi ya, kita nggak mau terima itu gitu. Kita bisa ngasih advice, kita bisa ngasih masukan, tapi kami nggak akan mau mengelola dana itu. Kalau dana pribadi lumayan banyak, tapi bukan banyak nilainya ya. Banyak orangnya, adik gitu kan, ada saudara, gitu. Bener. Masih saudara kandung tapi ya, karena mereka ngelihat Dana keluarga iya, ya, dana keluarga, kelolaan gitu. ya. Oke, Kok ini kakaknya nggak kerja atau kerjanya biasa-biasa aja, tapi kok masih gini? Nah, mereka kan penasaran akhirnya gitu kan. Ya kita nggak flexing gitu, tapi mereka jadi penasaran kira-kira kakaknya ngapain sih gitu loh. Lah kan udah jelas itu kakaknya lagi ngelola komunitas gitu. Itu sih Dan sebenarnya. juga iya, Ya. dan juga berarti dari penasaran itu akhirnya banyak lah ya yang tertarik untuk belajar gitu ya, dan mandiri untuk kelola dana sendiri gitu ya. Iya. Menarik. Nah, dan selain titip dana nih, Mas Adi, ada lagi yang lagi happening banget belakangan, yaitu berita tentang turunnya inflasi di Amerika Serikat gitu ya. Ini kan ditunggu banyak orang karena ternyata angka inflasi ini nanti akan mempengaruhi suku bunga, makroekonomi Amerika, dan juga pada akhirnya ke kita nih di dalam negeri. Nah, kira-kira bagaimana nih pandangan Mas Adi tentang fenomena ini, dan diprediksi suku bunga di Amerika yang turun ini bagaimana dampaknya ke IHSG? Oke, kalau bahasanya kita sebenarnya dulu itu kita nggak usah pusing deh sama IHSG gitu kan. Yang kita beli kan saham gitu kan. Jadi kadang dulu belajar awal juga sama sebenarnya Mas. IHSG hari ini naik apa turun ya gitu. Yang dibaca tuh mungkin aku boleh sebut ya, karena mungkin udah nggak ada Anggun Trader tuh mungkin ya. Dulu itu terkenal banget tuh. Jadi kalau tiap pagi itu kita nungguin IHSG naik apa turun nih. Tapi setelah dipikir-pikir kelamaan gitu, saham itu yang kita beli kadang tidak ada hubungannya sama IHSG gitu. Iya benar, IHSG-nya kan? naik, sahamnya turun. Nah, betul gitu. kan? Sahamnya naik, IHSG-nya turun, kadang kayak gitu. Iya, itu yang sebenarnya bakal ngerubah mental kita juga gitu. Kadang dikit-dikit wah IHSG turun, tapi sebenarnya dalam penurunan IHSG kan kita bisa ngambil momentum. Nah, kembali lagi nanti ke inflasi US. Tadi pagi kan rame ya berita tentang apa? Joe Biden mundur dari Pilpres US. Digantiin sama Kamala Harris. Betul ya gitu kan. Langsung bikin konten tadi ceritanya di Syariah Saham gitu kan. Lumayan ramai juga. Jadi kalau dilihat ya, kalau misalkan inflasinya turun, itu kan artinya suku bunga yang sudah diatur sedemikian rupa oleh si US ini berhasil gitu kan. Dan nanti juga akan diturunin. Betul, gitu. akan diturunkan gitu kan. Nah itu kan dampaknya adalah investasi ke kita juga lumayan bakal naik lagi gitu kan, karena orang dikasih pilihan mau invest di US atau global gitu. Akhirnya aliran dana asing itu yang tadinya naruh di sana udah aman, tenang gitu kan, tiba-tiba mereka nurunin suku bunga gitu kan, akhirnya nggak menarik buat investor asing, akhirnya ya keluar gitu kan. Keluar, terus ya salah satu dampaknya mungkin kemarin udah kita lihat ya, batu bara mulai bergejolak lagi gitu kan. Minyak naik, batu bara naik. naik. Ada yang saham satu minyak juga si Eneng itu kan. Nah, kalau kita biasanya sebut dari 2015 itu masih Neng lanjut gitu kan, itu masih lanjut gitu kan. Sampai kemarin bertanya-tanya gitu. Apalagi ditambah kemarin pengeboman itu udah mulai lagi. Nah, ini apalagi Pilpres ini sebenarnya dua kan. Pilkada di Indo,
perpindahan antara pemerintah lama dengan di baru Oktober ya nanti. Oktober ditambah Pilpres US Di November. nah itu artinya market kita sedang bergejolak hebat ini sebenarnya. Bener ya, wajar aja kalau pada wait and see. Iya. Ngomong-ngomong wait and see, kita sambil minum Iya, oke. supaya bisa narik napas dulu. Udah Benar, mulai berat benar. topiknya soalnya. Itu yang kadang dijadikan ini ya alasan kenapa sih kita mesti mikirin ISG gitu loh. Iya, Karena kan fokusnya kita beli saham gitu kan. Iya benar. Tapi yang jadi pertanyaan itu kadang dari Cuan Troopers, emang makroekonomi yang dari Amerika kemudian ngaruh ke makroekonomi Indonesia itu dampaknya gede banget ke saham syariah. Kalau ke saham syariah itu justru enggak ya, karena kemarin mungkin data beberapa tahun lalu waktu COVID itu justru saham syariah itu paling bertahan. Itu kenapa? Karena ada salah satu syarat di saham syariah itu yang tidak memperbolehkan hutang riba atau hutang ke bank konvensional atau hutang yang berbunga itu melebihi dari 45%. Oke. Artinya ketika terjadi pergejolakan suku bunga tadi gitu kan, Ada kemungkinan bunganya rasionya jadi naik dari naik tinggi 45%, betul iya. gitu kan. Tapi dengan saham syariah dia terjaga gitu. Sedangkan saham syariah itu untuk rasio tadi itu juga menjadi rem. Ingat beberapa kasus, boleh sebut saham nggak? Iya, boleh. Boleh ya. Ntar kita Kan ngerumpi saham. ngerumpi saham kan, Boleh, nggak boleh boleh. sebut kan. Boleh. Jadi kayak misalkan ada saham karya, Iya. ada beberapa saham karya itu sebelum jatuh harganya itu sudah di warning keluar dari saham syariah. Itu sebenarnya sudah menjadi indikator bahwa saham itu sudah tidak layak untuk dikoleksi sebenarnya. Waskita ya Mas Adi. Iya, betul. Waskita. Bisik-bisik. Saya padahal nggak berani sebut. Iya, rame. Saya bantuin. Iya. Itu, Soalnya jadi tiba-tiba sahamnya bergejolak betul. banget itu. Tapi kalau teman-teman perhatikan, Cuan Troopers perhatikan, itu adalah sebelum kejadian keluar dari efek syariah, sebelum dikeluarkan dari efek syariah, itu kita masih bisa jual loh. Harganya belum bergejolak. Nah, bergejolak itu karena tadi mungkin beberapa aset manajemen punya sahamnya dan dia masuk ke produk syariah, otomatis kan maksimal 10 hari dia harus jual. Iya. Nggak boleh berada di porsi, ya kan, harus menurunkan atau mengeluarkan bahkan gitu kan. Sedangkan kalau rame-rame jualan barang aset manajemen ya harga pasti langsung benar. down Itu kan. kayak rebut-rebutan likuiditas Betul. jadinya ya. Nah, itu yang menyebabkan kita dari Syariah Saham itu bikin satu aplikasi. Itu. Jadi aplikasi ini fungsinya untuk mengecek rasio utangnya itu berapa, pendapatan non halalnya berapa, karena itu tidak ada kan di sekuritas. Yang punya OJK, tapi OJK untuk internal aja gitu kan, hanya dikasih ke sekuritas tuh barang jadi, oh ini udah masuk syariah. Nah di kita itu bisa ngeliatnya Mas, dari 2020 kita bikin. Wah, itu nama aplikasinya apa tadi Mas Adi? Aplikasinya Hisa, tapi sayangnya baru di Play Store ya. Jadi kalau Mas kayaknya belum bisa nih. Aduh, gimana nih caranya supaya kita bisa ngelihatnya? Harus join komunitas gitu ya? Enggak, kita bikin landing page namanya, atau di Google kita kebetulan udah menguasai. Jadi ketik di Google itu cek saham syariah, itu teman-teman langsung bisa ngecek sendiri. Cek saham syariah? Ya, ketik aja cek saham syariah, nanti itu page 1 paling atas. Oke. Itu kita udah dapat keywordnya di situ. Iya. Nanti tinggal ngetik sahamnya, misalkan ASI, terus misalkan Telkom atau BRPT. Kelihatan tuh ya. Nah, itu kelihatan berapa rasionya. Dan gitu kita bisa memprediksi 11-12 sebenarnya. Bahwa saham ini nanti next period itu bakal keluar atau masuk ke saham syariah. Karena hitungan indeks itu adalah dua periode keuangan sebelumnya. Jadi misalkan 6 bulan berarti. 6 bulan. Berarti kalau misalkan periode 1 2024 itu pakainya Q2 2023. Oh, iya. Periode 2 2024 pakainya itu pakainya Q4. yang Q4. Iya. Jadi ketika kita udah berhitung di Q4 angkanya utang berapa? yang udah tinggi, nah itu udah bisa pasti dipastikan ya, keluar masuk. Wah gila, gitu. canggih banget ini Mas Adi. Nah, kalau menurut Mas Adi, bagaimana nih prospek saham syariah di Q3 dan Q4 2024 ini? Itu tadi ya, kembali Mas, market kita mungkin masih bergejolak ya, apalagi ditambah FOMO-nya Gen Z ini kan masih di sebelah gitu kan, belum balik ke sini mereka. Iya benar. Walaupun di instrumen sebelah ya. Udah pada kapok sebagian gitu kan. Iya. Nah, ini masih menyebabkan masih banyak yang bergejolak gitu sahamnya. Apalagi kalau kita lihat misalkan Q3, Q4 itu kan di musim dingin gitu kan. Ya bahasanya paling gampang kita ngelihatnya, oh orang butuh
di batu bara misalkan kayak gitu. Dan itu kan masih menjadi hal yang menarik ketika yang bagi dividen tuh masih saham-saham seperti ini gitu loh. Itu. Jadi kalau prediksinya Q3 Q4 ya mungkin masih beberapa ya, kayak misalkan sektor batu bara, terus kesehatan mungkin juga masih kesehatan mungkin lebih ke kayak rumah sakit mungkin ya. Healthcare ya gitu, betul, gitu karena masih ini habis pilpres masih pada kalah nyalek gitu kan. Orang masih pada ke rumah sakit gitu ya. kan. Itu terus bisa aja nih. Properti nih mungkin properti yang mungkin kemarin sudah mulai ancang-ancang tapi kayaknya agak balik dikit gitu. Kemarin kalau lihat kan mungkin beberapa sektor properti masih naik ya. Sama kawasan industri itu harusnya masih menarik. Karena kemarin BYD terus kemudian itu sudah mulai bangun pabrik juga gitu kan. Di wilayah ekonomi khusus itu ya. Betul, di KEK di Subang kan kalau nggak salah. Nah, tinggal teman-teman cari tahu Subang itu emitennya apa aja gitu kan, deket sama pelabuhan apa gitu kan. Siapa yang mengerjakan proyek. Ini PR sebelum masuk grup syariah saham. Coba cari tahu karena harus mandiri Mas. Kita kan untuk menghindari yang tadi namanya goror gitu kan. Kalau di syariah itu kan ada yang kita nggak boleh riba, nggak boleh spekulasi, nggak boleh goror. Singkatannya magrib gitu ya. Maisir, goror, riba. Betul. Maisir itu kan lebih ke arah spekulan. Judi. Kita ya tadi balik lagi nah ini masuk ke judi tadi. Kita kalau beli sesuatu kalau nggak tahu itu udah pasti spekulasi. Nggak mungkin nggak. Makanya harus cari tahu ini supaya nggak goror. Kalau goror harus tahu usahanya apa. Kalau cuma dengar Mas Hadi besok beli apa? Saya kasih satu saham. Oh deh percaya sama Mas Hadi deh beli. Itu goror. Jadi harus tahu dulu betul perusahaannya seperti apa. Terus minimal tahu produk yang dijual lah. Gitu. Udah kalau misalkan Mas nggak tahu atau saya nggak tahu nih, suruh beli saham MLBI misalkan. Oh kalau yang ngomong saya kan, udah dibeli aja padahal itu sebenarnya saham boleh gitu kan. Multibintang. Jadi goror itu harus tahu dulu untuk menghilangkan itu. Nah terakhir riba itu ya apa nggak pakai margin, terus pakai modal sendiri kayak gitu. Dan nggak boleh pinjol yang pasti ya. Siap Mas Hadi. Nah ini pertanyaan terakhir nih untuk Mas Hadi. Berdasarkan sumber yang saya baca, hasil riset dari IDM ini memperlihatkan 50% dari Gen Z atau generasi milenial sebenarnya sudah tertarik dengan investasi. Nah, apa sih harapan Mas Hadi untuk masa depan edukasi saham di Indonesia khususnya di kalangan generasi muda? Nah, riset yang waktu kami lakukan 2020 itu, ketika kita rebranding sosial media, itu adalah yang kita bawa adalah kok kita bisa kalah dengan Gen-Z-nya Korea. Kenapa? Gen-Z-nya kita yang sekarang. Gen-Z-nya 2020 waktu 2020. Kok bisa kalah sama Gen-Z-nya Korea? Mereka itu udah jauh lebih dulu invest. Mungkin karena faktor K-pop tadi ya, karena beberapa agensi K-popnya kan ada listing di Bursa Korea. Jadi akhirnya mereka kan investnya di emiten itu ya. Emiten itu kan. Nah, kalau di kita kenapa enggak gitu loh. Nah, waktu itu ketika baru bikin seperti itu langsung boom. Boom di syariah saham dan akhirnya kita lanjutkan dengan cara apa? Tadi ketika orang mau investasi saham sebenarnya mereka mau belajar. Tapi bahasanya nggak boleh berat. Nggak boleh langsung ngomongin laporan keuangan, ngomongin rasio, ngomongin macam-macam analisis gitu kan. Tapi gimana caranya mereka ajak kita untuk tertarik dulu. Nah, itulah yang kita bawa di syariah saham, bahwa bahasa-bahasa kita juga, kalau Mas lihat kan, nggak ada tuh yang namanya kita bahas ayat. Iya kan? Nggak ada yang bahas dalam berat-berat gitu kan. Nanti pada kabur semua. Nah, gitu kan. Kalau nggak investasi saham syariah masuk neraka, kan repot gitu kan. Nah, makanya kita bawanya, kita bawanya yang ringan-ringan gitu, supaya apa? Mereka nyaman dan akhirnya sesuai dengan visi misinya kita yang memasyarakatkan saham syariah dan mensyariahkan saham masyarakat gitu. Jadi kalau misalkan ditanya harapan kita kepada Gen-Z-nya seperti apa ya, kita lebih kepada mereka mengenal saham itu nggak cuma FOMO. Kalau ingat 2020 ya. Investor kita naik, Gen-Z, terutama Gen-Z, tapi mereka ya udah investasi sekali habis itu nyangkut, kapok gitu kan. Karena apa? Literasinya nggak ada, tapi inklusinya naik tinggi.
Artinya ya mereka invest aja karena FOMO tadi. Nah harusnya kita balik, literasi yang sangat tinggi, ya investasi ya kecil-kecilan nggak apa-apa dulu deh. Tapi mereka yang penting paham. Buat belajar dulu. Nah jadi saran saya buat teman-teman Gen Z, minimal kita cari tahu dulu deh gitu. Nggak usah kita kena doxing, flexing gitu kan. Apalagi pengen cara cepet kaya, enggak. Saham itu sebenarnya nggak mungkin bikin kita cepet kaya. Tapi jalan untuk menuju kekayaan dengan cepat. Jalan menuju kekayaan dengan cepat. Ini saya ambil jadi quote saya hari ini ya. Makanya kalau kita ngomong kan saham itu bikin cepat kaya, enggak gitu. Tapi jalan menuju kekayaan iya gitu. Karena butuh proses kan. Nah proses itu yang mesti teman-teman nikmati supaya tadi kita di saham nggak cuma cuan tapi juga berkah. Gitu. Iya. Dan siapa bilang ya investasi di saham syariah itu tidak bisa atau minim manfaat itu ini ya nggak benar ya Mas Adi ya, karena seperti yang Mas Adi bilang tadi kan ini manfaatnya juga banyak ya. Ada aturan, tapi memang ada aturan-aturan yang perlu kita lihat supaya investasi syariahnya juga jadi berkah gitu ya pasti Mas Adi. Oke. Thank you banget Mas Adi nih waktunya untuk ngobrol-ngobrol tentang saham ya, utamanya saham-saham syariah, karena tentunya banyak banget cuan troopers yang bertanya-tanya selama ini, akhirnya baru kita bisa jawab hari ini. Dan semoga pertumbuhan investor di Indonesia dapat berkembang terus ya, kita sama-sama doakan, utamanya juga yang mencari khusus untuk saham syariah gitu ya. Sama Mas ditunggu Adi. Satu. Apa tuh satunya? Diaktifin lagi nih SPTS-nya Sukor. Nah, sekalian satu tembak nih. Waduh, langsung ditembak loh di layar sama Mas kan Adi. udah ada nih fatwanya gitu kan. Iya. Tinggal nerusin. Jadi ayo supaya diterusin. bisa itu ya trading yang khusus saham-saham syariah aja ya. Mas Adi didoain aja. Thank you banget sekali lagi Mas Adi, dan juga saya mau ucapin terima kasih kepada cuan troopers yang setia menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.